Nahda hari ini akan memantau kondisi ibu. Apa benar ini dengan Ibu Lutfi dengan umur 32 tahun? Ya, benar. Baik, kita langsung saja ya Bu untuk pengecekan tanda-tanda vitalnya. Oh ya, sebelumnya apa benar Ibu mengidap riwayat penyakit gagal ginjal Bu sebelumnya? Ya. Oke, sekarang kita akan cek kondisi ibu apakah sudah lebih baik ataukah masih seperti waktu itu ya Bu. Baik, langsung saja ya Bu. Ya. Baik Ibu, untuk pengecekan tanda-tanda vital yang pertama kita akan melakukan tes tekanan darah ya Bu. Baik Ibu, untuk tekanan darah Ibu itu 100/80 mm air raksa ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan cek suhu tubuh. Baik, permisi ya Bu. Baik Ibu, untuk suhu tubuh Ibu ini terbilang normal ya Bu, yaitu sekitar 36,1 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan cek untuk frekuensi nafas ya Bu. Baik, saya akan menghitung dalam 1 menit ya Bu. Baik, Ibu, untuk frekuensi nafasnya terbilang normal juga ya Bu, yaitu 20 kali per menit. Selanjutnya kita akan tes untuk mengecek denyut nadinya Bu ya. Oke, permisi Bu. Oke Bu, untuk denyut nadinya juga normal ya Ibu, yaitu 80 kali per menit. Baik Ibu, untuk pengecekan tanda-tanda vitalnya sudah kita lakukan tadi ya Bu. Untuk hasilnya itu semuanya sudah lumayan normal ya Bu. Mungkin untuk tekanan darah saja tadi agak sedikit sekali rendahnya, yaitu sekitar 100/80 mm air raksa. Oke, Ibu, apakah ada keluhan seperti gelisah, mual, atau muntah Bu? Iya, Nes, tadinya ada mual, cuma tidak sampai muntah. Oke, apakah Ibu merasa gelisah Bu? Iya, merasa gelisah sedikit. Oke, mungkin kedepannya Ibu bisa lebih menjaga pola makan Ibu lagi ya Bu, istirahat yang cukup, dan juga untuk minum obat-obatannya itu juga dikontrol ya Bu. Baiklah, mungkin sampai sini saja untuk kondisinya Ibu saya monitor. Untuk kedepannya semoga Ibu cepat sembuh. Baik Bu, sepertinya untuk kondisi Ibu ini sudah lumayan membaik ya Bu, tapi memang mungkin ada beberapa keluhan yang menurut Ibu tadi masih agak mengganggu. Baik Bu, untuk kedepannya mungkin Ibu bisa lebih menjaga pola makannya lagi,
Lalu juga ibu bisa mengontrol untuk obat-obatannya dimakan tepat waktu, Iya, istirahat Miss. tepat waktu ya Bu. Iya, Miss. Baik, untuk perjumpaan kita pada hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini saja ya Bu. Nanti mungkin untuk monitor selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baiklah Bu, saya izin pamit undur diri dan semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nina Rahmawati selaku nurse yang akan melakukan pemantauan elektrolit di kondisi Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya, benar dengan Ibu Lutfi, usianya 30 tahun. Ibu di sini didiagnosis gagal ginjal kronis stadium 4 dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus ya Ibu. Baiklah di sini kita akan melihat hasil laboratorium Ibu kemarin. Di hasil lab Ibu ini menunjukkan kadar kaliumnya cukup tinggi ya Ibu, di 5,8 milikivalen per liter. Itu beresiko hiperkalemia. Kemudian natriumnya rendah Ibu, di 130 milikivalen. Kemudian kadar kalsiumnya juga rendah di 7,5 mg. Baiklah, saya akan sedikit bertanya-tanya terhadap kondisi Ibu. Sebelumnya apakah Ibu merasa mual dan muntah? Ada terutama pada pagi hari itu, tapi tidak terlalu sering. Pada pagi hari ya Ibu? Itu sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan. Oke. Kemudian Ibu sering merasa sakit kepala Ibu? Tidak, Ibu. Ibu merasa lelah dan kekurangan energi Ibu? Iya, saya sering merasa lelah walaupun tidak melakukan aktivitas. Oke. Di bagian otot, baik otot lengan atau otot kaki, apakah Ibu merasa lemah dan sering kram? Iya, saya sering merasa kram terutama di bagian kaki. Oh iya, sepertinya ada edema ya Ibu di kaki Ibu, mungkin efek dari diabetesnya. Kemudian Ibu pernah punya riwayat kejang? Tidak. Baiklah. Coba Ibu buka mulutnya sedikit. Baik, udah semua. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Selamat sore Ibu, saya Nurse Nanda izin memonitor untuk mual, muntah sama diare serta tanda dan gejala hipernatremia seperti haus, gelisah sama bibir kering. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada mual seperti mual yang berkepanjangan sama muntah? Iya nurse, ada keadaan saya sekarang itu muntah, terus mual, terus juga tenggorokan saya sedikit kering nurse. Baik, saya catat ya Ibu. Saya lihat juga untuk di bagian mulut Ibu itu tampak kering. Jadi selain itu apakah Ibu ada merasa gelisah juga dan sulit tidur? Iya nurse, saya kalau malam agak susah tidur. Untuk merasa pusing apakah ada? Ada nurse sedikit, tapi masih bisa beraktivitas seperti kegiatan sehari-hari. Baik. Ibu itu ada gejalanya seperti mual, muntah, dan diare, yang dimana itu bisa membuat tubuh Ibu tuh kehilangan banyak cairan dan asupan garamnya. Jadi itu sebabnya Ibu itu jadi haus, lemas, sama pusing serta yang bibir kering tadi. Jadi kami akan memantau kondisi Ibu dan memastikan cairan yang masuk dan keluar dari tubuh Ibu itu seimbang. Jadi kalau merasa ada keluhan lain segera beritahu kami, Ibu. Ya baik nurse. Baik Ibu, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Nurse Naura. Apakah benar ini dengan Ibu Nina? Yes. Dengan usia 30 tahun, Iya benar, Sus. dengan riwayat penyakit gagal ginjal kronis, dengan riwayat hipertensi dan diabetes. Baik, di sini saya akan melakukan pemantauan kondisi Ibu.
Berapa banyak cairan yang ibu konsumsi dalam 24 jam terakhir? Di dalam 24 jam terakhir saya mengonsumsi 1,5 liter cairan yang terdiri dari air putih dan sedikit jus. Apakah ibu mengalami diare atau muntah? Ya, saya mengalami diare dan saya sudah buang air besar sudah lebih dari 3 kali dan agak encer, Bu. Apakah ibu merasa lemah, pusing, atau gejala yang tidak biasa? Ya, saya sedikit mengalami lemah dan diare, Sus. Apakah ibu mengalami kesemutan di bibir atau di jari tangan? Tidak, Sus. Apakah ibu mengalami kesulitan bernapas? Tidak, saya tidak kesulitan bernapas. Baik ibu. Baik, apakah ibu merasa bingung, gelisah, atau mudah marah? Ya, saya merasa sedikit gelisah dan mudah marah tentang kesehatan saya ini. Jadi saya sedikit sensitif. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Perkenalkan, saya dengan Nurse Novia. Di sini saya akan memantau kondisi kesehatan Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Liza dengan usia 30 tahun? Iya, benar, Sus. Oke, baiklah Ibu ya. Apakah Ibu merasa otot Ibu lemah atau sulit untuk bergerak, terutama tuh di bagian tangan atau kaki? Tidak. Tidak ya. Oke. Apa Ibu merasa lebih cepat lelah dari biasanya kalau apalagi setelah istirahat gitu? Tidak. Oke. Apakah Ibu merasakan kesemutan atau mati rasa di bagian kaki? Iya, Ibu. Di bagian mana ya Ibu? Di bagian kaki yang ujung. Oh, di sini ya? Iya. Maaf ya Ibu. Oh, oke. Apa Ibu dalam beberapa hari ini kehilangan nafsu makan atau merasa tidak ingin makan? Iya, Ibu. Apakah Ibu mengalami sembelit atau kesulitan dalam buang air besar? Tidak, Ibu. Oke. Apa Ibu merasa perut Ibu kembung atau tidak nyaman gitu? Iya, Ibu, seperti ingin buang air kecil. Apa Ibu sering merasa pusing atau hampir pingsan? Tidak, Ibu. Apa Ibu mengalami kesulitan bernapas? Iya, sedikit sulit sesak saat bernafas. Baiklah, itu saja pemeriksaan saya pada pagi hari ini ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan selamat pagi. Saya dengan Mas Nina. Di sini apakah benar dengan Ibu Lutfi? Iya, benar. Dengan usia 30 tahun Benar. dan diagnosa riwayat gagal ginjal. Baik Ibu, sebelumnya apakah rekan saya sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi Ibu? Sudah, misalnya. Baik Ibu, saya di sini ingin menjelaskan ulang terkait prosedur pemantauan kami. Di sini kami melakukan pemantauan kondisi Ibu dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat menyebabkan komplikasi seperti masalah pada otot dan jantung atau hiperkalemia. Pemantauan ini akan dilaksanakan secara rutin ya Ibu. Baik Ibu, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah Ibu itu 170/100 mmHg, nadinya 88 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit, dan edema pada kedua tungkainya +2. Hasil laboratorium menunjukkan kadar kalium 5,8 mEq/kL, hiperkalemia, natriumnya 130 mEq/kL, hiponatremia, dan kalsiumnya 7,5 mg/dl, hipokalsemia. Intervensi keperawatan difokuskan pada pemantauan elektrolit untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat gangguan filtrasi ginjal. Observasi dilakukan dengan pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam, pencatatan intake dan output cairan, serta edukasi tanda-tanda hiperkalemia, hiponatremia, dan hipokalsemia ya Ibu. Untuk pemeriksaan pada hari ini sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini ya Ibu. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan terus guna memastikan kondisi Ibu. Kalau boleh tahu apakah Ibu memiliki waktu luang, kami akan melakukan pemantauan setelah jam makan siang. Apakah Ibu bersedia atau mungkin Ibu ada jam lain yang mungkin senggang bagi Ibu? Saya bersedia makan siang aja.
Baik Ibu, terima kasih atas respon dan pemantauan hari ini. Saya pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih, Bu.